Ya, sampaikan wahai yang mengubah hati. Apa yang mengubah hati? Sekali dibuat hati itu condong kepada, sekali dibuat condong. Sekali dibuat tertarik kepada kebaikan, sekali dibuat tertarik kepada keburukan. Suka-suka Allah. Ya, sampaikan dulu. Sampaikan di Allah. Yang membangun di balik mulut, yang membangun balik pada hati. Tapi itu kalau ala Allah. Allah yang memberikan hati kita masih mentasri hati kita kepada kebaikan. Makanya kita harus bersyukur ketika Allah letakkan kita sebagai orang mukmin dan bisa masuk Ramadan dalam keadaan. Dan pertama syukur karena Ramadan ini bukan hanya dalam keadaan beriman, tapi karena kita dalam keadaan aman dan kita diberikan kesehatan. Betapa banyak orang yang ingin berpuasa tidak akan berpuasa. Betapa banyak orang yang ingin sholat tarawih tidak bisa sholat tarawih. Bukankah keinginannya berbohong ya? Dia mendapatkan pahala seperti melakukannya. Sedangkan yang melakukannya mendapatkan pahala 70 kali seperti melakukan. Dan tidak merasa. Kalau dia melakukannya, dia dapat pahala 70 kali tadi yang dia lakukan. Kalau dia tidak melakukan tapi ingin cuma gagasan karena unsur syar'i, dia mendapatkan pahala seperti melakukan. Tidak ada yang sia-sia memang. Tetapi bukankah kalau kita diberikan sehat dan tamat, kita bisa melakukan amal soleh sehingga dapat 70 kali lipat pahala lebih baik. Makanya harusnya kita bersyukur negara kita dalam keadaan aman sehingga kita bisa dengan mudah beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita kufur, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum untuk membuat masalah di negeri itu sehingga mereka dalam keadaan tidak dapat lagi. Allah mengatakan ila fi Quraisy ila fi rihlat asyita was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ayat sebelumnya surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ayat ancaman pasukan gajah yang membuat orang-orang Arab terutama yang ada di daerah Hijaz dan terutama lagi yang ada di daerah Mekah tidak merasa nyaman karena terus-menerus diancam oleh Abraha dan sekutunya. Tapi Allah hancurkan ancaman ini, kemudian mereka jadi aman dan bisa makan dengan nikmat karena perdagangan mereka sukses. Harusnya bersyukur. Apa bentuk syukurnya? Bentuk syukurnya adalah amain dan menyukan hidup ini. Padahal kita lagi yang ini. Kita memberi makanan hakim. Walau syukur ala miskin. Memberi makan orang miskin. Bahwa yang musolin kita seharusnya jangan jadi orang yang lain sholat, tapi kita lebih rajin dari ibadah. Berarti kita bersyukur atas nikmat aman dan sehat. Kalau ada gitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengubahnya kepala kepada yang sekolah penuh dengan ancaman tidak nyaman. Mungkin dengan cara dicabut nikmat aman dan sehat, baru seseorang sampai dengan kepala kepada. Maka selama kita masih sehat, hilal kali ini, Ramadan kali ini, mari kita manfaatkan sebanyak mungkin untuk beramal soleh sebelum datangnya Allah besar, sakit. Tahun depan mungkin kita masih sehat, tapi mungkin kita masih hidup, tapi kita masih sehat. Bisa jadi kita akan sakit. Banyak macam-macam orang yang kena penyakit dan mengerikan sekali. Baru kemarin saya buat program untuk teman-teman di Hasan Sadikin yang kena penyakit karena seorang anak usianya sekitar 10 tahun dan menyakitkan kanker lainnya. Jika tahun yang lalu penyakit kanker itu warna hijau. Jadi ini lehernya kita akan terlepas kulitnya keluar nanah dan bulan-bulan itu gede kulitnya warnanya hijau. Terus dari kemo segala macam udah hitam, efeknya kayak semuanya gitu kan kepalanya cuma ada bekas kemo hitam gitu ya. Kayak bekas bakal, tak bakal. Karena beberapa bulan yang lalu foto lagi yang datang kampung ininya udah bengkak lebih parah dari yang tahun yang lalu. Dia sudah tanahnya itu sudah menarik sampai ini sebelah pipinya dia udah lubang. Bahkan dengan virus kan, sebelah pipinya udah lubang kan kelihatan tingginya dan itu warnanya udah warna hijau, warna pink, warna putih macam-macam warnanya udah berbau. Dan dia nggak bisa buka mulutnya lagi di sini. Nah, nggak bisa dibuka gini, ya salamnya tak rusak setelah. Sehingga kalau makan dia pakai cairan, pakai apa? Selang gitu.
infus yang nggak bisa lagi makan kembali. Dan sedangkan 4 kali. Seseorang tidak tahu kesehatannya, sebagaimana tidak tahu usianya. Walaupun kita berdoa, jangan sampai kita kena penyakit seperti ini. Tapi kan tidak ada yang tahu izin Allah kepada seseorang. Bisa jadi kecelakaan. Baru aja salah satu dari antara saudara kita di sini yang suka ikut di Al-Quran itu ada muda, kuat, kakaknya baru pulang-pulang ke air rumahnya bareng saya. Kecelakaan naik motor, tertabrak truk. Tapi alhamdulillah gambaran masih tidak begini. Ini menunjukkan bahwa semua bisa terjadi selama kita masih aman dan sehat. Maka fastabikul khairat, berlomba-lomba baiklah. Ramadan ini untuk para hari pertama nih. Kalau kita bicarakan ini nanti di hari-hari terakhir, kita kurang menyesal. Kenapa kalau lewat? Untuk masih hari pertama, jangan lewatkan amal sholat kita siang dan malamnya dekatkan ini kepada. Ini tentang doa nanti ketika melihat hilal. Nabi juga menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Aidul Fitri, bulan pembebasan dari api neraka. Ini yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum inna كان على ربك حتما مقضيها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها بالنار. Apa kata Allah? Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan tinggal di neraka. Semuanya akan kita dapatkan dari Allah. Artinya apa? Kata para ulama, semua kita itu pada dasarnya adalah hamba sahaya yang terpenjara di dalam. Pada dasarnya status kita. Status kita ini semuanya penghuni neraka. Status ini. Sebagaimana status Bilal sebagai seorang muda. Status siapa lagi? Wahsy sebagai seorang muda. Status Salman Al-Farisi sebagai seorang muda. Status mereka adalah orang-orang yang gak sahaya. Lalu kemerdekaan dibebaskan oleh siapa? Bukan Rasulnya. Dibebaskan. Setelah bebas, bebas kemana-mana. Dia bebas bertemu Rasul, bebas untuk menikah, bebas untuk berdagang, bebas untuk apa-apain dia kita sendiri. Nikmat, karena sudah dibebaskan. Tapi Allah statusnya sebagai apa? Udah. Kita semua adalah status kita. Nah, jangan datangin status kita semuanya masuk neraka. Semuanya harta saya yang dikerjakan dalam negeri bangga itu status kita mau saya. Semua kalian itu adalah penghuni neraka. Itulah ketetapan Allah yang tidak bisa dibohong. Itulah ketetapan Allah sudah ditulis. Semua kalian itu penghuni neraka. Sampai Allah menfirman kepada Adam ketika daripada masyarakat, ya Adam, bawa anak cucuku masuk ke dalam neraka. Kata Adam, kenapa orang itu anak cucuku ya Allah? Kata Allah, dari setiap 1.000 orang, cuma satu saja yang masuk surga. 999 orang semuanya masuk neraka. Itulah hari ketika seorang anak tiba-tiba rambutnya berubah. Bagaimana tahu kafartum? Kata Allah dalam Al-Quran, bagaimana kalian bisa menjaga diri kalian dari hari yang mungkin ini seorang anak kecil itu syifa, tiba-tiba semuanya berubah menjadi berubah rambutnya. Kenapa anak kecil itu tiba-tiba berubah? Sekaligus tiba-tiba dalam waktu sedetik saja langsung berubah. Kenapa? Karena takutnya kepada firman Allah yang mengatakan semua orang itu masuk neraka. Tiba-tiba neraka itu menyala-nyala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mulk, wahya syahliban wahya tafur, dia menyala-nyala. Sampai sejak dia pecah karena yang marah tapi minum. Harusnya semua kita ini masuk neraka. Tapi ada kabar gembira setelah itu. Kemudian akan diselamatkanlah orang-orang yang bertakwa. Siapa yang diselamatkan? Orang yang
la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kenapa kok supaya kalian bertakwa? Supaya kalian selamat. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Mereka yang berpuasa, yang belajar di bulan Ramadan untuk jadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu harus dengan sebenar-benar bertakwa. Kalian harus jadi orang bertakwa. Kenapa? Kalau kalian nanti bukan dalam hal bertakwa, sedekah kalian. Wala tamutun illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim bertakwa kepada Allah. Kalau tidak, wajibkan akan menjadi penghuni neraka. Terus gimana cara bertakwa? Kalau kita bertanya gimana ya Allah menjadi hamba untuk wajib, padahal saya itu manusia dari ini kalau saya selamatkan dari api neraka, gimana caranya ya Allah? Ya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dengan ketakwaan itulah nanti modal yang kalian akan diselamatkan dari api neraka. Tapi kalau kalian tidak ada Ramadan untuk jadi orang bertakwa, kami biarkan orang-orang salam itu di dalam neraka berlutut dalam keadaan kesal. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Malaikat kami ke dunia, mereka berlutut minta kepada Allah, tidak bisa lagi berpaling. Ketika saya membaca tafsir dari kalimat ini, maka para ulama menjelaskan salah satunya adalah ulama sahabat namanya Ibnu Abbas. Arti masuk neraka ini adalah semua orang itu akan melintasi sirat yang berada di antara yang berada di antara dua penghuni neraka ini. Jadi sirat itu membentang di tengah-tengah api neraka jahanam. Dia jatuh ke kanan, masuk neraka. Dia jatuh ke kiri, masuk neraka. Dia terpeleset, maka dia ditarik oleh syaitan, oleh tali-tali yang cabut-cabut yang ada di bawah neraka jahanam. Semua orang pasti melewati, bahkan yang gue melewati sirat. Semua orang melewati sirat, itu maksudnya ini. Wahid artinya semua kalian pasti akan masuk neraka. Semua kalian pasti akan melewati neraka di atas sirat. Dan sirat ini dari ujung ke ujungnya 1 tahun jauh. 1 tahun perjalanan. Coba. Tidak mungkin kita akan meleset perjalanan cepat. Kita berjalan sehari aja mungkin terpelesetnya besar sekali, apalagi perjalanan setahun. Kemungkinan terpelesetnya itu sangat besar. Sehingga di antara 100 kali terpeleset, kita 1 kali di antaranya benar-benar jadi tempat. 100 kali terpeleset, dan nanti dari 100 kali kalau jalannya setahun. Dari ujung barat ke ujung timurnya sirat, dan lagi masafah sana dalam perjalanan 1 tahun. Coba orang berjalan 1 tahun. Kita naik mobil dari sini pulang ke Aceh, lewat Sumatera, jalan darat. Saya punya teman pulang ke Aceh, naik mobil-mobilnya baru beli, bannya bagus, baru servis, semuanya baru, perjalanan ke Aceh. Di tengah-tengah perjalanan Sumatera yang ngeri, jalan-jalannya itu hampir off-road, maka mereka berjalan. Selesai berjalan ganti ban. Jalan lagi, bocor, ganti lagi. Ganti ban sampai ke tempat yang ini, isi angin lagi. Kemudian terus lumpur, macam-macam kejadiannya. Itu perjalanan 4 hari. Sudah macam-macam kejadian, bagaimana perjalanan setahun, 360 harian. Pasti banyak terpelesetnya, itu pasti. Mustahil orang yang berjalan setahun, mulus sudah terpeleset sama sekali. Ditambah lagi dengan perjalanan waktu itu dalam keadaan lapar dan haus, kan baru lewat keadaan masalah. Pada masyarakat itu 50.000 tahun, gak dikasih minum, gak dikasih makan, kecuali orang-orang tertentu. Kalau kita termasuk dan tidak diberikan minum dan makan, bagaimana nasib kita? Tidak ada naungan pada masyarakat. Sehingga Allah tidak termasuk 7 golongan yang didaungi. Orang kita dalam keadaan sangat lemah, kelaparan, haus, mata kita berhalusinasi, banyak dari yang tidak benar-benar, karena kita dalam keadaan
Saking banget tiba-tiba disuruh melintasi satu jalan yang jalan itu panas karena asap api neraka. Dan kita dalam ketakutan kalau jatuh udah gak selamat masuk ke neraka. Ini terjadi wahid minkum illa waridha. Semua kalian akan melintasi ini. Termasuk para nabi, termasuk para nabi. Perjalanannya dari barat ke timur itu 1 tahun perjalanan. Bagaimana biar kita selamat? Kayak Ibnu Abbas itu dari riwayat hadis Nabi. Ada yang melintasi sirat itu kalau kami seperti kilan. Yang seharusnya 1 tahun perjalanan dari 11 sampai. Kalau 11 kemungkinan kecil ada terpeleset. Karena dia cepat. Harusnya kalau dipakai jalan umumnya manusia itu setahun. Setahun itu pintu itu dia. Tapi ini cuma 11. Ada jemaah haji dari Afrika Selatan berangkat haji itu naik sepeda. Berapa lama sampai ke 6 bulan? Sampai ke Mekah. Pulang lagi ke Afrika Selatan 6 bulan. Berarti setahun itu perjalanan dari Afrika Selatan ke Mekah pulang balik atau dari Indonesia ke Mekah. Itu setahun. Tapi kan ini orang sholat dia melintasi sirat kalau pergi seperti kilat langsung sampai ke Mekah dalam satu kali lintasan seperti buah. Kemungkinan kecil itu terpeleset langsung lewat. Tapi dia melintasi neraka ya melintasi neraka. Cuma kami selamatkan orang yang bertakwa. Tergantung tingkat ketakwaan. Makanya orang bertakwa itu juga macam-macam. Mereka itu berderajat di sisi orang mereka. Apa tingkat ketakwaan yang paling tinggi? Tingkat ketakwaan yang paling tinggi kata Nabi. La yataluqal abdi darajati al-muttaqin hatta yada' ma sa'i mahawatan jadi bahas. Meninggalkan yang boleh karena khawatir bercampur dengan yang tidak boleh. Sifat marah itulah tingkat ketakwaan. Orang-orang yang memiliki sifat begini, saya mau ambil aman aja. Kenapa kita naruh dia selalu ambil aman? Untuk akhirnya tidak mau ambil aman. Spekulasi. Kalau orang-orang ambil aman, Pak, saya khawatir ragu-ragu, saya tinggalkan karena saya ragu. Saya tidak berani tetap selamat, saya tinggalkan. Ini rezeki syurga, saya tinggalkan. Ini cara kerja kayak gini, tidak bakal saya tinggalkan. Orang yang kayak gini, yang tinggalkan 9 yang halal, karena dia khawatir dengan 1 yang syubhat, dia mengutamakan maka surman dan ilmu Islam. Kalau kalian, wah, dia lewatnya seperti ini. Orang seperti selintas lain. Siapa orang yang seperti ini? Salah satunya para anbiya. Para anbiya tidak makan kecuali yang halal 100%. Sedikit aja yang yang tinggal. Para anbiya tidak mengerjakan sesuatu kecuali perintah Allah. Tidak mengerjakan sesuatu kecuali perintah Allah. Tidak merasakan benci sesuatu karena kecuali perintah Allah. Makanya disebut lisannya Nabi. Itu lisannya Nabi. Harusnya lisan kita benar. Tidak mengucapkan sesuatu kecuali kebenaran. Kemudian hatinya Nabi, hatinya tidak pernah pastakan kebenaran. Matanya Nabi, tidak melenceng kepada hal yang Allah benci, melihat sesuatu yang baik. Akalnya Nabi, sebutnya lisannya, matanya, hatinya, akalnya, wahid itulah orang yang bertakwa sehingga dia melintasi sirat seperti jalan langsung sampai. Setelah dia sampai dia selamat. Bagaimana dengan para malaikat aja tergegar ketika orang melintasi sirat. Gimana tergegar rasanya? Tergegar gimana? Pernah tergegar? Kapan tergegar? Ketika menunggu pengumuman. Kalau saya tergegar saat menunggu pengumuman gimana saya tergegar? Wah, nggak usah, 6 bulan kita ikut training, ditaruh di training center, latihan, bikin rasa satu ada kakak kan, bikin lagi. Akhirnya kita tampil, sebaik mungkin kita tampil, masuk final sebaik mungkin kita tampil di final, masih malam. Yuk bukan setelah memperhatikan
menimbang dan seterusnya, memutuskan kata gitu, lama-lamain biar orang ikut jalan benar. Sama kayak di TV itu acara apa cari makan gitu, jadi dia nanti kayak kayak gitu, perhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, bermusyawarah dan seterusnya, mikir-mikir dan seterusnya, apalagi dan seterusnya, baru memutuskan. Ya deg-degan gitu kan ya, malaikat kayak gitu lebih lagi dari itu. Bahwa nama-nama yang saya sebutkan ini adalah nama juara. Pertama, juara MTQ tingkat anak-anak golongan pori. Juara pertama, langsung semuanya kan sebagai yang final-final jatuh kepada nomor kemudian nomor saya ternyata disebut namanya langsung sampai begitulah. Sama kayak orang menunggu yang akan close fight, siapa yang akan close fight lama itu kan ya disebut namanya langsung nangis. Sama kayak adegan penalti, wah ini yang terakhir nih, kalau gagal maka dia menang segala macam kan dengan itu. Begitulah kondisi di Sirot, malaikat lebih dari itu. Sebenarnya yang kecil itu agak dengan apalagi urusan tenaga dan sehingga malaikat yang diberikan itu mengatakan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Terus malaikat meminta untuk Islam. Orang Islam orang-orangnya itu orang-orang yang solid, seperti apa kata Nabi, karena Islam seperti angin yang kencang. Tadi bilang dari kemungkinan juga nggak akan terbang cepat, tapi dari Indonesia sampai ke Mekah beberapa jam saja. Kemudian dimulailah sendiri dengan mereka golongan yang ketiga. Seperti apa? Karena seperti orang yang lain Faris, seperti dari orang muda cepat. Tuh sampai. Nah ini terpeleset yang mungkin, namanya juga mudah. Mungkin terpeleset, tapi tidak sebanyak di belakangnya lagi. Seperti orang yang naik di onta. Di belakangnya seperti orang yang berjalan kaki. Di belakangnya seperti orang yang merangkak. Setahun jalan kaki, kalau mereka berapa tahun. Perjalanan normalnya setahun, bukan jalan kaki naik onta. Perjalanan normal itu naik onta setahun. Kalau jalan kaki berapa ini? Kalau merangkak berapa tahun? Merangkak itu bukan merangkak kayak anak bayi. Merangkak dalam jalan kaki. Jangan sehingga dia apa itu? Merayap merangkak ini. Merayap itu. Yang menaik onta aja setahun, apalagi yang merayap. Berapa tahun dia akan berjalan? Kemungkinan besar dia akan jatuh. Sehingga nadal munadi. Bersuara salah satu malaikat. Apa kata malaikat? Wahai neraka jahanam, ambillah sahabat-sahabat dan tinggalkanlah sahabat-sahabat. Maksudnya, ambillah orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, yang tidak sholat berjamaah, segala macam yang banyak berbuat maksiat, ambilnya itu kamu dan tinggalkan yang baik-baik. Kata Nabi diriwayatkan oleh Bapak, neraka itu lebih mengenal manusia yang melintasi sirat daripada seorang ayah yang tidak mengenal. Neraka mengenal orang yang melintasi sirat itu lebih dekat daripada seorang ayah dengan anaknya, sehingga tahu betul ini orang baik orang baik. Tahu betul mereka akan salah pilih. Sangat tahu. Yang tahu ini orangnya begini, ini orangnya begitu. Mereka itu mengenal orang yang melintasi sirat lebih kenal daripada seorang ayah daripada anaknya. Kita bisa membedakan dengan kita masing-masing. Oh si kakak itu begini, si anak itu begini, yang bungsu itu begini, tipenya begini, begitu, begini, kekurangan kelebihannya masing-masing kita tahu. Sangat kenalnya kepada anak-anak kita. Mereka lebih mengenal orang yang melintasi sirat daripada lain. Sehingga yang dia kenal dengan keburukannya, dia tarik permission. Jangan. Itu juga orang jalan. Hampir datang nggak jadi. Jangan lagi. Disiksa di situ aja. Bertahun-tahun akhirnya jatuh juga. Seharusnya bertahun-tahun nggak jadi kan ya sama. Kita bertahun-tahun jatuh pula. Jadi perjalanannya kalau masuk neraka itu bertahun-tahun tuh. Belum lagi tadi pada Masya. Belum lagi tadi alam besar. Panjang sekali. Makanya kata Allah. Maka kami selamat melalui takwa. Bagaimana melatih takwa? Sumul yang ilah. Datangkan ilah bukan Ramadan. Makanya sebaik-baik orang itu orang yang bertakwa. Ini
yang paling bertakwa yang paling terbaik. Kami jauhkan mereka itu dari orang yang paling bertakwa. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Ini orang yang paling bertakwa. Makanya kita latih salah satu ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam ayat tadi. Dan di lain adalah yukti malah yatazakka. Bagaimana yukti malah yatazakka di bulan Ramadan? Kalau mensebutin kurma kita kasih makan untuk orang yang dibuka, itu sudah yukti malah yatazakka. Itulah orang yang paling bertakwa. Beli kurma satu kotak, lalu taruh di masjid. Beli lain kuasa terus, taruh di masjid masing-masing. Siapa yang berbuka puasa makan itu, kita berarti sudah jadi orang yang alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya untuk membersihkan diri. Itu salah satu bentuk takwa. Yang lainnya apa? Yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i, kan ciri takwa. Wa 'inda al-muttaqina alladhina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i. Terus ciri yang lain, wal kadhibina al-ghayz. Apa? Usap-usap dada. Sangat emosi. Jangan gampang tersikap. Kalau bapak-bapak jangan gampang marah. Jangan gampang tersikap. Itu kan bidang lain. Kalau bagi bapak-bapak jangan gampang marah. Kalau bagi perempuan jangan sensitif. Gampang tersikap. Itu kan bidang lain. Apalagi memaafkan orang lain. Nas, bukan muslim. Nas, tapi nas yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Muslim atau non-muslim selama dia tidak memerangi Islam. Kalau urusan setelah yang terikat maafkan. Tapi kalau orang menjalankan Islam, hal beda dibagi mereka sama mereka kita ngomong ini. Nas yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Jangan cuma maafin dan berkata-kata aja maafin juga yang jauh-jauh. Yang kadang-kadang ketemu kita cuma selintas di jalan, kita maafkan itu. Selesai. Di situ kita belajar dengan Ramadan. Itu arti kita belajar tahu. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan puasanya orang bertakwa. Tadi sudah saya jelaskan sekilas. Ini namanya puasa bertakwa. Namanya ada puasa lain selain puasanya orang bertakwa ya. Pada puasanya orang bertakwa. Karena kita Nabi orang itu sholat lain, sholat. Orang bertakwa itu juga sholat dan berpuasa. Tetapi beda dengan puasanya orang bertakwa. Apa beda dengan puasa mereka? Para munafik kalau sholat hanya takbir, rukuk, sujud dan salam, tidak ada khusyuk. La yadhkuruna Allah illa qalila. Gak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Berarti kalau nggak khusyuk itu sholatnya tapi kalau orang lebih قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sama beda dengan sholat orang mukmin, orang munafik. Sama-sama sholat. Kalau orang kafir ya benar, orang kafir kan sholat. Kan ada sektor muslim itu ada benar. Kedua-duanya sholat. Yang bedanya apa? Mukmin itu khashi'un, munafik itu sahun. Ayat Allah. Begitu juga puasa. Kalau orang mukmin gini puasa kan orang bertakwa. Kata Nabi SAW dalam hadis Nabi Ja'far, maka alaihi syahrul Ramadan sahihan musliman. Siapa yang datang kepadanya bulan Ramadan sementara dia dalam keadaan sehat dan muslim, tadi itu ya, sehat dan muslim, shomanaha, dia berpuasa di siangnya, wasallahu dan billahi, dia berpuasa. Dan dia melaksanakan sholat ganjil di malamnya. Apa sholat ganjil? Sholat witir. Jadi itu untuk malamnya dengan sholat witir. Kalau misalnya kita lihat mau sholat lagi nanti malam, berarti di masjid jangan witir dulu. Selesai tarawih, sudah cukup, nanti malam kita sholat lagi mutlak atau apa, baru witir. Kan kayak kita sampai al-Tropik 20 rakaat.
Kalau kita yang meyakini bahwa sholat tarawihnya Nabi itu seperti hadis Aisyah cuma dalam perdagangan, kita sholat dalam perdagangan. Sisanya kita sholat mutlak. Sholat mutlak itu 1000 rakaat, itu tidak masalah. Tinggal dibatasi aja. 2 rakaat sholat mutlak itu 2, 4, 8, 10, 100, 1000, 1 tahun tidak masalah kalau kita sholat. Sehingga kita bisa sampai 20. Nanti malam sholat lagi, itu lagi aja terus. Sholat mutlak sampai kapan kita gampang gitu. Di masjid sholat mutlak nanti malam sholat ya aja. Bisa juga kan? Tetap aja berjamaah dengan imam sama dengan yang lain. Kan dia nggak lama tuh. Intinya ada yang mutlak, ada yang kita coba dia tahu padahal masing-masing dia. Tapi amanah sama-sama sholat. Jadi kalau kita merasa jadi itu kan yang paling ampuh sholat juga malam terakhir. Apalagi bulan Ramadan kan ya, oh ya enggak, pasti saya sholat mutlak aja bersama imam pengen dapat 1 juz, kalau sholat mutlak berapa kan? Boleh. Nanti malam jam 2 bangun lagi sebelum sahur, sholat 8 rakaat cukup ditutup dengan 3 rakaat witir. Itu namanya sholat. Jadi tidak ada yang sulit. Tapi orang yang sedikit bingung katakan nggak boleh sholat lagi. Udah ada cerita sholat nggak boleh. Yang sholat nggak boleh cuma 2 waktu saja. Sholat ketika terbit matahari. Nah, sholat ketika terbenam matahari. Bahkan harus selesai matahari boleh. Tidak sholat syuruk. Kalau lagi sedang terbit nggak boleh. Kalau udah sempurna terbit langsung sholat. Boleh makan bola ke sini. Gak ada cerita kalau sholat lagi parutnya. Orang yang sedikit bingung. Gak ada cerita sholat kok nggak boleh. Kalau udah lancar sholat boleh. Cuma ini paling baik itu di akhir. Tapi kalau udah terlanjur di awal masih boleh ada sholat. Boleh saya pikir yang tidak boleh. Karena Abu Bakar juga sering mau menceritakannya sebelum tidur. Apa nggak malam udah sholat lagi sholat. Tapi paling banyak itu witir di hati. Makanya kita boleh mutlak, kita boleh tahajud, kita boleh syukur wudu, kita boleh taubat, kita boleh segala macam banyak sholat sunnah yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa ikut 1 juz. Sehingga kita kan bingung dengan sholat Nabi sampai 20 rakaat, Nabi melakukannya sampai 100 rakaat. Karena kata siapa yang dalam seharinya sholat minimal 100 rakaat, maka dia termasuk orang yang Allah kata itu tidak termasuk orang lain. 100 rakaat ini apa aja? Coba kalau dulu sudah dengan kewajiban nggak sampai 100 rakaat. Dan di atas sholat pun betul. Karena kata para sahabat hadis ini yang namanya kata Nabi yang jika hasibul amr fajr sholat. Jadi itu kalau ada masalah apa aja sholat. Ada meski sedikit sholat, ada amalnya sholat, ada amalnya sholat, ada kejadian sholat. Beliau suka sholat. Ada namanya sholat lalu tidak ada waktu khusus yang bisa dilakukan kapan saja. Termasuk habis sholat isya, habis ba'diyah isya, kita sholat mutlak. Sholat sunnah boleh kan berjamaah? Boleh. Saya hadisnya tahajud boleh berjamaah, tidak boleh berjamaah. Supaya ini boleh berjamaah. Walaupun ada sholat sunnah yang lebih afdal berjamaah, tapi ada sunnah yang lebih afdal sendiri. Tapi boleh, kalau afdal boleh beda. Istilah afdal kan lebih begini. Tapi berjamaah boleh. Tahajud itu afdalnya sendiri, tapi berjamaah boleh. Sunnah kalau afdalnya sendiri, tapi berjamaah boleh. Kecuali sholat sunnah lain, itu afdalnya berjamaah. Sholat sunnah gerhana, usul, afdalnya beda. Pilih afdalnya sendiri, tapi berjamaah boleh. Nanti kita tambah lagi sendiri kalau hari keberapa. Jadi orang kalau misalnya dia pertama kali banyak baca hadis, jadi habis terbuka. Sedikit baca hadis, dia bilang nggak ada hadisnya, kan nggak ada hadisnya, kamu belum baca hadisnya. Jangan bilang nggak ada hadisnya, bilang saya belum baca hadis itu, kan jelas. Hadis itu jumlahnya 100.000 lebih, kita bilang tidak ada, namanya kita cuma baca cuma hadis. Sudah pernah khatam hadis, sudah pernah khatam hadis. Saya belum pernah khatam hadis, pokoknya saja belum khatam. Apalagi Muslim, apalagi yang lain-lainnya. Belum khatam hadis, bagaimana kita bilang itu tidak ada hadis. Bilang saja, saya belum tahu hadis itu. Tanya kepada yang mengatakan, apakah dia dapat riwayat tentang hadis itu? Jangan tanya kepada yang lain, bisa jadi tanya ke saya. Sekarang ada nggak hadis yang ini? Yang mana saya tahu? Karena saya belum pernah baca hadis itu kan ya. Kalau ibu-ibu dapat dari seseorang, tanya ke orang lain, dapat dari beliau, tapi cara mengecek hadis itu. Jangan ke orang lain. Orang itu, kamu dapat dari mana? Saya itu dari Fulan dari mana nggak tahu nanti kita karena hadis. Kalau tidak ada, ini hadis dari Fulan dan kita Bukhari, kita harus Bukhari, kita ada aja. Kita cek apa. Kalau jelaskan yang hadis ini enggak. Tapi kalau misalnya ada hadis begini masuk ke dalam saya, ikut ke hadis tersebut. Susah jawabnya. Saya minta, aku orang juga belum faham kepada bisa hadis. Jadi kalau tanya saya kayak gitu, saya nggak tahu, saya belum pernah baca.
Walaupun mungkin ada yang kadang-kadang sangat membaca dan sebagai sering maksudnya belum lah. Yang saya baca itu sedikit sekali. Wah, apa tidak sampai 1.000 mungkin. Yang kan sampai 100. Kita yang udah kita baca berapa? Kita malu mingguan sama malam lima. Bagaimana kita bilang untuk tidak ada duit? Tanya ke orang, kalau ada kayak bilang ini kayaknya Pak Kiai, ini hadisnya dari riwayat siapa? Dari kita apa? Oh iya, saya cuma dengar dari orang lain itu kan lagi. Itu kata tanya. Walaupun nanti pasti cuma ada hadis. Bagian sementara ini masih katanya. Nanti baru jadi hadis setelah dibaca. Ini kan. Bagaimana? Sholat malam udah ini harus selalu. Apa kalian sholat apa? Dan sholat tarawih sholat minta aja. Ya sholat tarawih sekarang. Sholat betul sekarang. Sholat tarawih aja. Sekarang lihat saja. Salahnya apa akan ada tentang puasa orang ini takwa? Siapa yang datang bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan muslim, dia berpuasa, siapnya dia sholat witir malamnya, wa basah. Dia menundukkan pandangan. Ternyata orang berpuasanya bukan cuma malam dan sholat tarawih, tapi wa basah. Dia menundukkan pandangan, wa hafidha awatan. Dia menjaga kemaluan, walisan dan lisan. Wajah dan tangan. Ini namanya puasa Ramadan. Hadis dari siapa? Abi Ja'far dari Jabir. Walaupun seorang dia menjaga pandangan mata. Wahai dan dia menjaga kemaluan. Bangsa, lisannya. Wahai tangannya. Wahai ala salat di majmu'ah. Dia menjaga waktu-waktu sholatnya. Jika waktu sholat dia datang ke masjid tepat waktu. Waktu ila Jum'ah. Dia dalam keadaan bersegera akan shosyro. Dia berarti baru namanya berpuasa sebulan. Baru namanya apa? Shosyro. Kalau begitu orang yang bertakwa puasanya cuma lapar dan haus. Rubba sa'ir laisa lahu mawsiyani illa al-ju' wal atash. Tidak ada bagi seseorang yang berpuasa kadang-kadang kecuali lapar dan haus. Puasanya siapa yang kayak gitu? Puasanya orang tadi. Siangnya dia masih dengar gangguan. Tadi baru saya keluar dari rumah, puasa kagak, pincung lagi dalam dunia. Mungkin dia pengen waktunya berbuka daripada puasa kita dan beragama. Berarti sudah tidak pahala puasanya berubah soal. Masa saya Ramadan dengan musik ini harapkan Allah. Jelas-jelas ini musik yang haram. Kalau saya dapat ulama kasih musik haram. Tetapi kalau ini saya belum itu. Bagaimana? Saya sedang dapat dari kan? Ini pun tetap haram. Tidak ada pendapat dengan diri kita itu kecuali orang tidak benar. Tidak ada yang mengatakan itu halal. Apa? Tahu sunnah, apalagi wajib. Maka itu tidak ada. Bagaimana cinta semalam disebut halal? Bagaimana? Apa namanya? Goyang ini disebut halal? Semua ini jadi yang haram. Yang saya Ramadan yang penting itu. Maka laisa lahu min siyami illa al-ju' wal tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya selain lapar dan haus. Hati-hati ini hendak. Inna Allah isyan. Pertama Allah terus puasa kita. Benar-benar bisa bertahan. Kalau selama ini kita nggak bisa nahan dengan musik sekarang saat. Kalau selama ini kita nggak bisa nahan ngomongin orang lain sekarang bisa. Kalau selama ini kita nggak bisa nahan nonton sekarang bisa. Coba tahan sesuatu yang siang dan malamnya kita Allah nahan oleh. Di sini ada soma dan ada puasa lawit dan lain. Kemudian fokus sama syahra kalau begitu dia sudah berpuasa satu bulan kita Allah. Wasdaq alal ajra dan menyempurnakan pahala. Kita tuh kalau dia puasanya puasa bertakwa berarti puasanya sah 1 bulan maka wasdaq alal ajra dia dapat pahala yang sempurna. Wajib lain dan tadi kan dia dapat pahala yang baru. Wafasa bijalasa Rabbi dan dia akan dapat dia di dunia dan di akhirat. Di dunia ketika berbuka, di akhirat ketika mulai sembahyang. Wujuh yawmaidin nadhirah, wujuh yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dia akan merdeka mendapatkan kebebasan dari lebih bangga dan di akhirat. Qala Abu Ja'far jaizat la tushrik jaizat jawaz al-marah.
Tidak sama seperti hadiahnya para amir atau raja. Yang hadir dari imam kepada pilihan yang inilah puasa. Coba kita belajar tentang coba puasa kecil. Nah kecil puasanya cuma puasa perutnya tenggorokan, lapar karena haus. Puasa kita mata, telinga, lisan, hati, kepala, tangan, kaki semuanya berpuasa. Arti berpuasa asal dia imsak, dia menahan karena asyam fil besar. Puasa itu secara bahasa dia menahan. Nah, maka mungkin di dalam dadanya mendidih emosinya. Apa? Mendidih emosi marahnya, mendidih dia tahan. Itu dia soal, dia berpuasa. Penasaran pengen lihat dia tahan, itu dia soal, dia berpuasa. Pengen kenalin, dan tahan, itu dia soal, berpuasa. Pengen banget ngomongin, kayak enak kalau nggak ngomongin tuh, penasaran. Tapi dia tahan, misalnya hifdul lisan, semua dia berarti dia soal, maka berpuasa. Pengen banget mengambil atau mendapatkan rezeki yang cara rich dan cara yang penipuan, tapi dia tahan tangannya, dia soal, dia berpuasa. Inilah puasanya. Kalau begini baru namanya lawan tentang baru nanti kata Allah kami selamatkan dari neraka itu. Ramadan ini kuat, Ramadan kita, Ramadan yang orang bertakwa, puasanya orang bertakwa, kali puasanya orang, apalagi puasanya. Orang kalau puasa cuma pengen lihat orang aja kalau dia berpuasa, tapi nggak benar. Selanjutnya pembangkal puasa. Kita perlu tahu ini karena sebagian umat Islam bisa mengambil jelas bakar minum. Karena kalimat sejenis ini yang ditekankan oleh para ulama. Apa yang sejenis dengan bakar dan minum? Persiwa, apalagi pakai pas lagi. Jumhur ulama, kalau saya suka mengambil pendapat jumhur, yaitu mayoritas. Jumhur ulama mengatakan, karena hadisnya jelas, sedangkan yang mengatakan yang sebaliknya tidak pakai hadis, karena ijtihad saja. Kalau jumhur ulama mengatakan, tidak boleh kita menggosok gigi pakai mas, dan yang lalu karena ini akan masuk, kemudian dalam pori-pori lidah kita akan terasa segar, dan rasa segar itu menghilangkan lapar dan haus, itu sama dengan makan dan minum. Ini mengatakan, berarti harus dikeluarkan. Kalau saya kita gosok gigi, tadi sebelum selesai sebelum azan subuh, setelah kita selesai ketawa, gosok gigi setelah itu tak ini. Ini tentang bau mulutnya, makanya ada hadis tentang sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah supaya daripada hal yang kritis, daripada parfum di dalam surga yang sangat wangi. Itu apa hadis itu? Itu main-main. Bukan hadis itu untuk membuat orang yang bau mulut sama dengan bau mulutnya, dan orang lain sama dengan bau mulut orang yang berpuasa. Kalau Allah saja suka, kenapa kita nggak sama? Tidak ada, tapi sabarlah. Sabarlah, di situ kan namanya sabar. Di situ berlaku hadis itu. Kalau begitu itu apa hadis tadi? Terus kita nggak perlu kita kasih sekarang kelihatan supaya nggak bohong kan banyak macam malam ini terus kumur terus gosok gigi atau kita pakai tangan gini saya kan ketemu orang nggak mau ngulur itu apa hadis tadi sudah belum saja hadisnya nggak hadis itu hadis tadi bagaimana hadis itu akan diamalkan kalau kita pakai alat untuk berbuat bagaimana mengamalkan hadis maka jelas dari hadis ini tidak boleh kita bersiwak dengan yang lain di siang Ramadan saat kita sedang berpuasa. Biasa adalah kalau perlunya itu saja. Mau juga ada butuh orang yang berpuasa itu kan beda dari butuh orang yang tidak berpuasa. Sampai segitu hati-hatinya kita orang lain kan takwa, kata yang paling aman, yang paling selamat itu orang yang berbutuh saja. Itu antara berpuasa dan tidak berpuasa beda ini. Orang berpuasa kalau dia pelan-pelan jangan berlebihan. Dia sedikit, dia masukkan air ke kehidupan pelan-pelan jangan cepat. Nah, besok makan dan begini. Wah, ini saja orang puasa begini. Kalau yang tidak puasa kan, orang yang untuknya puasa sambil mulut sambil hebat sekaligus. Kalau sifat untuknya Nabi itu, karena dia bersihkan dengan kaki. Itu kan sifat untuknya Nabi. Ambil air dengan tangan kanan, masukkan sekaligus ke hidung. Kan untuknya Nabi. Kami sedang berpuasa, jangan saya tidak membanggakan puasa. Kita tidak akan makan, kita tidak akan minum. Bagaimana kita calonkan lalu sejenis itulah yang ditekankan oleh para ulama.
Ini membatalkan puasa. Kalau kita nanti belajar siang ini, pakai pasta gigi, batalkan puasa kita. Ini menurut pendapat pakai pasta tadi. Pakai teruskan puasa kalau ragu-ragu tapi tidak jadi botol. Kenapa? Kita tidak tahu bagaimana status puasa kita. Kecuali tadi sebelum subuh. Selanjutnya yang bebas jelas jima. Jima ini tidak harus marah, tidak harus sudah jangan, tidak harus sudah keluar lain. Dia sudah merasa senang sampai keluar masih pun sudah batal. Makanya batasannya cuma mencium saja. Kalau lebih dari mencium sudah batal puasa. Kalau apa lain, kalau kita saya tidak mendapati ciuman dalam keadaan berpuasa itu baik. Menurut dia, ciuman dalam berpuasa juga baik. Sedangkan menurut Aisyah dari hadis Nabi pun mencium istri-istri beliau dalam keadaan bahwa sholat beliau berpuasa. Cuma kata Aisyah, siapa di antara kalian yang lebih kuat daripada Nabi menggunakan kita mungkin belum apa-apa sudah, maaf sudah batal wudu kan ya? Karena kita orang-orang biasa misalnya dalam Nabi berpuasa 10 orang lagi. Jadi tidak gampang harus batal wudu. Tahu secara waktu kan? Kalau apa yang batal wudu, harus batal wudu pakai ganti segala macam. Karena kita lupa. Sedangkan Nabi kalau buatannya kata Aisyah seperti 10 orang lagi. Jadi tidak gampang. Prosesnya lama dan beliau itu perkasa. Sehingga beliau walaupun cium istrinya, bermesraan dengan istrinya, beliau kayak kita apapun itu biasa-biasa aja bagi beliau masih tahan. Siapa di antara kalian kata Aisyah yang bisa menahan Nabi seperti Nabi SAW? Walaupun hadis-hadis kata Aisyah, Nabi mencium istrinya dalam berpuasa, tapi siapa di antara kalian lupa? Kalau kuat boleh, kalau tidak kuat jangan. Kenapa ini masuk ke dalam poin ketiga tentang puasanya secara lebih? Dan yang depan sengaja buta. Tapi sengaja buta, ya ini kayak ada kerjaan. Sebuah sakit mulut terus apa? Maksudnya jari mulut terus kontak. Atau mungkin contoh yang paling kontemporer dalam poin depan ini apa saya dapat nih. Tapi kalau contoh kontemporer dalam poin pertama itu usul gigi. Contoh kontemporer dalam poin ketiga itu bermasalah dengan istri. Kalau yang depan ini pembatal puasa. Selanjutnya penghapus batal puasa. Beda ya. Kalau batal puasa istri diulang dikotorin. Tapi kalau hapusnya halal tidak perlu dipotong. Dan tidak boleh dibatalkan, terus saja sholatnya puasa dan cuma pahalanya berkurang. Apa aja yang menghapus pahala puasa? Satu, tidak menjaga lisan, tidak menjaga pandangan, dan berbuat maksiat yang lain di bulan Ramadan. Makin besar dosanya, makin hilang pahalanya sampai habis. Dia puasa, tapi tadi itu puasanya mana? Nanti puasa juga sah secara mati, tapi tidak ada pahala di sisi Allah. Karena puasa orang nanti tidak ada apa-apanya di sisi. Seperti perumpamaan surat Al-Baqarah. Makanya semalam saya katakan surat Al-Baqarah menjelaskan tentang orang-orang munafik lebih jelas daripada surat Al-Munafik. Salah satu perumpamaan orang munafik di surat Al-Baqarah seperti orang yang menyalakan api. Api itu bahasa Arabnya tiya. Cahaya api itu disebut dengan tiya. Padahal cahaya bahasa Arabnya nur kan. Tapi api matahari tidak disebut nur syams. Cahaya matahari itu pasti tidak akan dikasih. Kalau orang yang ngerti bahasa Arab tidak akan menyebut syams. Ini menyebutnya dia syams. Kenapa? Ya, karena dia cahayanya ada panas. Makanya disebut dia. Kalau tidak ada panas, seperti bulan, tidak disebut dia ulama. Disebut nurul kamar. Cahaya bulan karena cahayanya tidak panas. Kalau cahayanya panas, itu dia. Panas. Dia, ketika api itu sudah menyala dan panas, lalu Inumuri, bukan itu ya ini. Padahal yang menyalahkan dia, tapi yang diambil oleh Allah. Ini detailnya bahasa Al-Quran. Maka yang penting kita ngerti bahasa aslinya bahasa Arab nggak cukup baca terjemahan. Kalau baca terjemahan, cahaya yang mana nih? Cahaya bahasa Arab ada banyak. Salah satu yang ada
yang terasa prestasinya kita bakal keluar ini. Kalau ambil cahaya nur, tinggal apa sekarang? Tinggal panas. Itu kan panas dan gelap. Maksudnya apa? Orang yang munafik dia sholat, tapi Allah ambil pahala sholatnya tinggal dia capek saja. Orang munafik puasa, tapi Allah ambil puasanya tinggal laparan saja. Tinggal panasnya aja, yang gak aja yang bilang, yang baik dia begini. Itu maksudnya. Jadi sholat atau puasanya kita kalau gak menjaga yang begini, seperti yang kita sabarkan Nabi dari dalam hadis tentang puasa orang pertama, berarti puasa kita zahab Allah binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Itu yang harus sebenarnya. Makanya ibu, saya pernah menyampaikan puasa program Ramadan ini dengan judul Ramadan tanpa. Kalau kita membicarakan tentang seseorang, jangan membicarakan tentang seseorang kecuali kebaikannya. Kalau seorang kebaikannya saja, sisanya masa orang. Cukup kebaikannya. Kalau ada jalan tersalah, orang bertakwa juga tidak bisa salahnya. Karena hanya di sana tiga orang itu orang bertakwa, puasa juga balik. Kita akan fahisyah Allah fasahur dan Allah istighfar itu. Kalau kita tidak berbuat salah, bisa kita bertakwa kepada Allah. Segera jangan itu dah. Karena kadang-kadang nggak sengaja. Ketika kita ada ngomong, baca puasa ngomongin orang lain. Allah maafkan. Tapi kalau kita masih diterusin, ini besar-besar berkurang sudah lama. Makanya pas kita jangan pura-pura lupa. Kasihkan langsung kita pasti pulang stop langsung. Kalau perlu nggak bisa menghindar lagi, udah kita pergi dari majelis itu. Tapi kalau nggak ingat, pada Allah maafkan. Baiklah, siarkan syaitan. Kalau yang itu berkah zikra. Kalau kalian dibuat oleh syaitan lupa, sampai sekitar itu kalau syaitan membuat kalian lupa, kalian takut, jangan nunggu lagi ketika kalian sudah ingat. Kalau akhirnya jangan berhasil. Tapi kalau lupa, pertama juga bisa lupa. Jangan kira orang pertama, tapi itu lupa. Siapa yang lupa di dalam surah Al-Kahfi? Yusha, wa ma'asana illa syaitan dan kurang kata Yusha. Yang membuat saya lupa itu syaitan. Lupa apa Nabi Yusha? Lupa karena dititipkan oleh Nabi Musa berbalik, Musa dan Yusha. Di Yusha, pegangnya ikan ini. Teman, kemudian tiba-tiba ikan itu nama kita hidup lagi justru berpikir di lautan. Lupa kasih tahu Nabi Musa, padahal dia tanda-tanda itu tanpa ganti poin mereka kalian. Tapi lupa, kata Nabi Yusha, wa ma'asani illa syaitan adat kurang. Tidak ada yang buat saya lupa gak kali syaitan. Jadi bisa saja orang bertakwa itu sudah lupa masalah. Tapi pastikan harus kita pun istighfar. Ini menghapus malam. Dan yang terakhir, orang yang tidak diterima puasanya. Artinya halanya habis. Tidak ada nilainya sama sekali. Kalau tidak berkurang, habis tidak ada nilainya sama sekali. Siapa mereka? Satu orang yang membuat fasik. Siapa orang yang fasik? Kata Allah di surat Al-Baqarah itu, إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه membatalkan janji seni. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل memutuskan persaudaraan sesama muslim. ويفسدون في الأرض pemimpin yang berbuat kerusakan dan zalim. Tiga ini dosa besar yang membawa seseorang keluar dari Islam karena anti-fasik kharajun, keluar. Anti-fasik itu keluar dari Islam, keluar dari iman. Maka siapapun yang melakukan ini, maka dia sudah keluar dari keislaman, dari keimanan, sehingga tidak ada pahala memimpin ini, termasuk puasa. Satu, membatalkan janji seni. Apa itu janji seni? Bayan. Membatalkan bayan. Apa bayan kita? Setiap muslim itu sejak dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia berbayar. Coba bayar laki-laki berbayar. Kata para ulama, perempuan dibayar atas Islam menjalankan syariat. Cukup menjalankan syariat, baik itu ibadah ataupun ulama. Kalau ibadahnya sholat, amalannya zakat, simbol-simbol juga. Kalau laki-laki bayarannya ditambah satu lagi, Islam wal jihad. Islam dan jihad. Itu bayar dalam. Di zaman Nabi seperti ini semuanya. Tidak ada yang dibayar kecuali atas dua ini.
Al-Islam wal jihad. Dia berupaya setia, dia bersumpah akan menegakkan syariat, dan dia bersumpah akan membela agama Allah. Itulah banyak jalan. Kalau perempuan bersumpah akan menegakkan syariat. Itu saja. Makanya ada lagi disebut dengan qawwamun. Kenapa? Karena dia dimana Allah Allah berikan kelebihan. Apa kelebihannya? Dia lebih kuat dari perempuan. Sehingga disebut berjihad dengan kekuatannya. Jangan pakai kekuatan itu pamer-pamer untuk menunjukkan perbuatan bukan itu tujuan diberikan kekuatan oleh Allah untuk laki-laki. Manfaat Allah kepada kita supaya dia membela agama Allah. Bukan saya kasih tato, kasih uang ini ikut olimpiade atau paling kuat dunia. Ini bukan untuk itu diberikan kekuatan oleh Allah, tapi untuk membela agama. Makanya baik akan lagi bahwa Islam jihad. Kalau dia mati dalam keadaan tidak pernah berjihad, tidak akan dia berjihad baginya akan jahiliyah, baginya sebagai orang jahili. Rasa bahas kan? Terus gimana caranya kalau kita Ustaz di Indonesia di kondisi seperti sekarang? Minimal kita saling membantu dalam dakwah, dalam pergerakan sehingga masjid Allah ini untuk tertegaknya syariat Allah. Kita bela agar syariat ini tertegak. Tapi kalau justru kita terhadap syariat, fasik. Walaupun dia puasa, dia sholat, dia punya muslim, KTP-nya Islam, kalau dia ada syariat, ingin mengevaluasi kembali pergerakan syariat di Islam Indonesia kalau dia jadi presiden, fasik. Kalau dia melakukan itu. Kalau saya jadi presiden, saya akan mengevaluasi kembali pergerakan syariat. Ini anti syariat. Saya akan mengevaluasi kembali kurikulum Islam. Namun dia ulama untuk mengevaluasi. Biar ulama yang mengevaluasi. Namun akan berjalan dari evaluasi tapi diperbaiki dengan dihapus. Ini mau dibuat seperti Indonesia. Mau dibuat seperti Turki di masa sebelum Erdogan, masa sekuler. Ini berarti anti syariat. Kalau anti syariat dia batal dengan perjanjian nomor 1. Kalau bagi siapa perjanjian? Jangan kan jelas syariat juga nggak mau dia tegakkan. Bahwa ada dua syariat dan jihad. Kalau jihad, kan dia nggak jauh, karena dia malah mau masalah jihad takut, karena dia akan dengan itu rakit bom. Kalau jihad itu malah rakit bom. Jihad itu bukan cuma rakit bom, jihad itu artinya menghabiskan pada dirinya untuk membela ini. Jihad, baik dengan bom, atau dengan lisan, atau dengan akhlak, atau dengan ilmu, semua ini jihad. Termasuk teman-teman kita alhamdulillah, kemudian Allah menerima ibadahnya, karena dia katakan kelas mercy ini. Oke, obat-obatan itu jihad. Dengan kemampuan dia sebagai dokter, itu dia juga dia mau itu baru benar-benar jadi dengan orang Amerika yang datang bawa senjata mana bernamanya yang datangnya pakai perdamaian, datangnya pakai ambulan, bajunya warna putih, yang kedua itu obat-obatan dan jalan syuting. Kalau datangnya pakai tank, bajunya oranye, terus senjata lengkap itu bukan perdamaian, itu dari perang. Kemudian mereka bilang namanya kita yang jalan di sana di kapal orang Indonesia itu kemarin pergi sana muslim benar-benar untuk misi damai yang di bawah itu obat-obatan, makanan, terus pakai baju juga, buat minum. Makanya orang yang tidak mau Islam itu juga katanya tidak diterima puasa. Walaupun dia yang saya terawih juga saya punya orang. Terus memutuskan persaudaraan dengan sesama muslim. Apa maksudnya? Persaudaraan kita dengan sesama muslim itu Bapak Ibu tidak dibatasi oleh letak geografis negara. Tidak oleh bendera, tidak oleh kekuasaan, tidak oleh paspor, tidak oleh PPD, tidak oleh politik, tidak oleh undang-undang. Kita diikat oleh iman kepada Allah Subhanahu. Umat Islam dulu semuanya bersama. Nama mu'minuna ikhwan, semua orang beriman ikhwan. Tidak ada kita nama mu'minuna ini disiyum ikhwan. Nama mu'minuna tasawudiyun ikhwan. Nama mu'minuna masrayun ikhwan. Innamal mu'minun abang-abang ajami orang yang asli atau ahdan semuanya ikhwan bersaudara. Oh dia jauh tetap dia saudara yang dekat. Para muncul pada respon terhadap negara masing-masing ini sejak runtuhnya daulah Islamiyah hilang lebih banyak. Yang kita sebut dengan ulama. Sebelumnya masa Turki masa Abbasiyah, masa Umayyah, masa Khilafah Ar-Rasyidah dan masa para sahabat semua mukmin itu bersaudara. Ketika dijajah di sana misalnya di Yaman, semua datang ke Yaman membantu. Ketika dijajah itu di Afrika, di Ethiopia, datang ke sana membantu. Ketika dijajah itu di Eropa, datang ke sana membantu. Itu saudara. Tapi sekarang kita sudah sejak pecahnya negara-negara Islam dan negara-negara pecah hati kita.
Masuk kerja hati, kita tidak lagi merasa kasihan dengan saudara kita di Suriah. Tidak lagi peduli dengan saudara kita di Irak. Tidak lagi dengan saudara kita di Mesir. Saudara kita di Nigeria yang berarti sudah tidak lagi bersombong. Padahal, saya punya ilustrasi. Saya punya adik di sana. Adik saya lagi kuliah di Mesir. Kemudian dia terjadi apa-apa di Mesir sana. Apakah saya akan membantunya? Kan sudah beda negara, sudah beda geografis. Tentu saya akan membantunya karena saudara saya tidak akan terputus gara-gara masalah pakai jauh. Atau saya punya saudara, dia pergi ke Malaysia udah 10 tahun, 20 tahun di Malaysia menikahkan orang Malaysia, dia benar-benar warga negara Malaysia. Kita saudara kakak adik, kandung cuma beda warga negara. Apakah saya tidak akan lagi pergi kepada dia gara-gara dia sudah berpasangan Malaysia? Tidak, karena dia saudara saya, apapun paspornya itu urusan lain. Saya punya ayah, pergi haji. Misalnya tahun 91 di Mekah itu ada kejadian, terowongan Quraisy itu terjadi kecelakaan luar biasa, jemaah haji bisa jadi buang gimana ya? Apakah saya akan sedih karena itu? Apakah saya sedang untuk bersama dengan terowongan Quraisy? Apakah saya sedih? Tidak. Sedih. Tapi kan tidak beda dengan tidak masalah, beda tempat tidak masalah. Tetapi ya saudara saya, kalau kita tidak sedih apa yang terjadi di Mesir, di Suriah, di Palestina, di Myanmar, di seluruh dunia, kita berada fasik, tidak peduli kepada kata Nabi, siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, bukan golongan kami. Kalau bukan golongan kami, golongan kami. Tapi golongan kami. Makanya saya semalam kenapa ngambil weekend? Saya ingin contohkan setelah selesai sholat, kita melihat saudara-saudara kita itu peduli yang paling ringan dari kita. Kita nggak bisa lebih, bukan nggak bisa belum mau. Yang lebih dari itu minimal kalau itu setiap tahun bulan Ramadan. Kenapa kalau puasa nggak pernah lupa? Nama itu sama ada nama itu ada walaupun dia pada dasarnya para ulama katakan tidak kok dalam bahasa kerja. Itu nggak pernah lupa. Itu jangan bisa kalau yang berikan itu tidak bisa. Giliran saudaranya nggak pernah didoain. Doain cuma untuk diri dia sendiri saja. Kalau anak saya ujiannya cuma anak saya mau kuliah, anak saya mau ini terlalu fanatik pada keluarga. Australia, karena Allah menjadikan siapa yang dia diambil Australia, yang fanatik kepada kaum sendiri, baik sabina bukan golongan kami juga cuma. Mana peduli kita kepada kaum muslimin di Irak sejak sebulan Juni aja, lebih pada orang yang meninggal dari umat Sunni dibunuh oleh orang Syiah. Irak sebulan saja bulan Juni. Dan orang Syiah ini ada 3 golongan lagi, salah satunya Al-Qaeda. Al-Qaeda memang pada masa Usama bin Laden Sunni bagus, sebetulnya dia kelompok. Insya Allah kita akan para anak Syiah. Tapi setelah Usama bin Laden syahid, ternyata maka itu gagal oleh orang Syiah. Mereka datang ke Suriah, mereka datang ke Irak, sehingga Al-Qaeda ini menculik ulama-ulama Sunni di masjid-masjid. Kemudian kaum Sunni dibunuh di bantainya. 2000 dalam sebulan sebagainya. Terus media mengatakan ini terjadi Al-Qaeda. Al-Qaeda itu Sunni, padahal Al-Qaeda Syiah. Sunni di masa-masa sekarang kan begitu sebagai masyarakat sudah Syiah. Lalu dijajahnya orang-orang Sunni atas dasar mengejar Al-Qaeda. Mana yang dikejar? Yang dikejar masih tetap hidup. Sementara yang kita yang dibunuh. Ini semuanya politik lewat media. Kita percaya TV 100% atau televisiun, kita nggak ngerti gitu. Ini di Iran. Terus di Mesir. Hampir setiap minggu ada eksekusi ulama-ulama Al-Azhar dan orang muslimin di Pancuk. Karena dia ikut menyebutkan begini Rasul. Karena Rasul sama sekali tidak ada dibakar, tidak ada dibakar, cuma malah mereka ditembak. Sehari ditembak 1.000 orang. Siapa yang terlibat? Ini kita nggak peduli. Suriah, sejak 2 tahun yang lalu pecahnya Suriah, sampai sekarang korbannya lebih banyak dari tsunami di Aceh. Sedikit orang dan sebagian besar perempuan yang tidak peduli. Di Nigeria, muslimah anak-anak kecil, sekolah SMP SMA, yang perempuan, yang muslimah diculik atau sama orang, jadi tahu kabarnya sebenarnya. Diperkosa, dilecehkan segala macam. Di Sudan, di Turkistan, di Afghanistan, di Myanmar, di semua negara-negara Islam. Kita tidak peduli berarti kita memutuskan persaudaraan mereka gara-gara utara di waktu itu. Bahkan pedulinya kita selain kita mau mengirim dana, kita berdoa ini bulan mustajab. Kalau itu saudara kita, kalau memang jangan lupa kita doakan Palestina, doakan masih asal mereka. Harus kita selalu kelompok kita dan kelompok kita jangan kita ada satu kelompok manusia yaitu tidak kita baca jadi yang bukan sesuatu yang berbeda. Terakhir pemimpin yang salah ini tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Kata Nabi, sholatnya seorang pemimpin yang zalim
tidak akan lewat di kepalanya. Maksud melewat kepala, jangan sampai ke langit, lewat kepalanya kan sampai. Itu maksud Nabi. Pemimpin yang saleh, salat jangan lewat kepalanya, jangan sampai ke langit Allah, lewat kepalanya nih. Sampai gak naik dari bumi sama sekali. Kalau orang yang tadi memutuskan bersaudara dengan Allah, apa itu? Ini sampai mereka bernamai, sampai mereka bersaudara lagi. Kalau enggak, mereka diterima. Tergantung antara langit dan bumi. Ini namanya syirik. Kita harus belajar agar jadi orang berpaham. Insyaallah pada kesempatan yang lain pekan depan kita akan lanjutkan lagi tentang masalah ini. Masih ada beberapa poin orang yang tidak diterima puasanya, tapi hari ini masih dulu aja, ini penting, yaitu yang mengatakan baiat, yang tidak lagi bersaudara karena masalah utang, dan yang zalim sebagai semangat menerima untuk ini. Karena Allah Subhanahu wa taala yusariful qulubana ila ta'atihi. Jadikan hati kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada puasa kita. Jelang berbuka ini waktu mustajab berdoa, saat tidak ingin memperpanjang kita lagi silakan berdoa masing-masing sampai kita terdengar azan maghrib dan kita nanti setelah itu kita bisa membaca berdoa atau lebih lagi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan Ilahi,
Robbi, saya ada masalah nih. Tetapi engkau maha besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?